Kalau ada yang mau bayar rumah 80 miliar, saya lepas. Nah, udah. Ini rumah baru aja. Udah, mendingan lu beli rumah gue. Pak Ustadz. 80 M. Nih, lu bisa bikin restoran, bikin villa. Mumpung udah viral, ayo yang pada punya duit. 80 miliar saya lepas tuh. Nggak perlu ngasih pengumuman. Tapi percuma, Pak Nggak Ustadz. usah pakai promo. Bikin villa. Udah ada promonya. Selamat datang di saluran YouTube penuh berkah ini, dengan salam sejahtera, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar sahabat-sahabat setia di luar sana? Semoga kesehatan dan kebahagiaan senantiasa menyertai kita semua, amin. Kembali lagi bersama saya di dunia Cakrif, di mana pengetahuan dan hiburan bertemu. Untuk teman-teman yang belum menjadi bagian dari komunitas ini, yuk segera subscribe saluran ini, dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Dengan begitu, kalian tak akan ketinggalan informasi dan berita terbaru dari Cakrif YouTube channel. Sekarang, mari kita berkelana bersama dalam berita tentang penyebab Ustadz Soulmate jual rumah mewah 80 miliar rupiah. Bersiaplah untuk pengalaman yang tak terlupakan. Penyebab Ustadz Soulmate jual rumah mewah 80 miliar rupiah. Reaksi April Jasmine terungkap, kenapa kita gak mau? Seperti dikutip dari tribunjatim.com, sosok Ustadz Soulmate kembali menjadi viral. Belakangan Ustadz Soulmate disorot karena pamer rumah mewahnya yang baru jadi 80 miliar rupiah. Rumah itu pun menjadi perbincangan publik, bahkan ada yang menyebutnya ria. Kini, pria bernama Soleh Mahmud itu akhirnya menjual rumahnya alias Ustadz Soulmate menjual rumah mewahnya. Penyebab Ustadz Soulmate menjual rumahnya pun terungkap. Awalnya Ustadz Soulmate mengaku mau menjual rumahnya yang berlokasi di daerah Bogor, Jawa Barat. Dia punya alasan tersendiri. Jika dapat untung, tak segan dilepasnya. Ia sebagai orang yang tahu bagaimana cari untung, kenapa enggak, kalau ada yang mau kenapa enggak, ujar Ustadz Soulmate di daerah Tendean, Jakarta Selatan, Jumat tanggal 23 Februari tahun 2024. Serius, kalau ada yang mau saya kasih itu, lanjut Ustadz Soulmate, melansir dari kompas.com. Gini aja dah, kalau ada yang mau bayar rumah 80 miliar, saya lepas. Nah, udah. Ini rumah baru aja. Udah, mendingan lu beli rumah gue. Pak Ustadz. 80 M. Nih, lu bisa bikin restoran, bikin villa. Mumpung udah viral, ayo yang pada punya duit. 80 miliar saya lepas tuh. Nggak perlu ngasih pengumuman. Tapi percuma, Pak Nggak Ustadz. usah pakai promo. Bikin villa. Udah ada promonya. Ustadz Soulmate mengatakan, apabila ada yang mau berminat membeli rumahnya tersebut, ia meminta orang tersebut menemuinya. Ya, saya bilang teman-teman yang mau beli, temuin saya, kita ngobrol, hehe, kata Ustadz Soulmate. Ustadz Soulmate mengatakan, istrinya, April Jasmine, tak masalah rumah-rumahnya tersebut kini dijual olehnya. Apalagi rumah tersebut dijual dengan harga sesuai. Dia setuju saja. Enggak ada masalah karena selagi yang jual tanah masih banyak, pabrik semen masih buka, pabrik yang isinya material juga masih ada buka, masih ada di Indonesia, kenapa kita enggak mau kalau ada orang mau beli terus untung gitu kan? Jadi enggak ada masalah, tutur Ustadz Soulmate. Sementara itu, baru-baru ini Ustadz Soulmate muncul dalam video di YouTube Dr. Richard Lee MARS. Di momen itu, suami April Jasmine tersebut ditanya soal tarif ceramah. Awalnya, Ustadz Soulmate bercerita soal perjalanan kariernya. Dulu sebelum terkenal, Ustadz Soulmate mengaku hanya dibayar hadiah. Misalnya amplop hingga makanan. Misal dibawain pulang berkat, itu hal biasa. Penghormatan seorang ustaz dari dulu,
diminta atau nggak diminta sudah disiapkan, katanya kepada Dr. Richard Lee, dikutip, Senin, tanggal 19 Februari tahun 2024. Kemudian, Ustadz Solmed mengaku tak pernah mematok tarif ceramah. Namun, semua berubah setelah ia kini menjadi lebih terkenal. Apalagi ia sering warawiri di acara televisi. Ustadz Solmed pun kini enggan dibayar seikhlasnya untuk berdakwah. Ia menyebut ada banyak pihak yang ikut terlibat. Ustadz yang sudah masuk industri entertainment, ada banyak pihak yang memanfaatkan kepopuleran. Kalau lo nggak nyebut dan bilang, seikhlasnya aja. Tahu-tahu angkanya 100 juta rupiah, lalu kasih kita 5 juta rupiah, 95 juta rupiah dimakan pihak ketiga, jelasnya. Dari sisi keagamaan sekarang ini kita nilai ya. Menurut Pak Ustadz, menarik itu apakah suatu hal yang layak dari sisi agama, bukan dari sisi bisnis? Ya balik lagi, saya tidak menarik. Jadi bahasa saya tadi, berapa memang kamu siapkan? Itu menarik atau bertanya? Bertanya dan menarik. Ayo, saya mau tanya. Tapi bertanya berapa? Tujuannya menarik. Ya tujuannya, kan kamu nanya, berapa? Saya tanya balik, ya memang ada berapa? Pisahkan antara seorang ustadz yang dia mengajar dengan seorang profesional dengan kepopulerannya yang dimanfaatkan orang lain, lanjutnya. Kemudian, Ustadz Solmed ditanya lebih spesifik oleh Dr. Richard Lee. Richard Lee mengungkap contoh jika ia ingin mengundang sang ustadz untuk tausiah saat Ramadan. Kalau saya ingin mendatangkan Pak Ustadz melalui EO, siapin dana berapa nih? Misalnya di klinik saya nih, ucap Richard Lee. Ustadz Solmed pun lalu menyebut akan bertanya dana yang dimiliki Richard Lee. Sambil tertawa, Richard Lee menyebut dana yang disiapkan Richard Lee tak akan main-main. Balik lagi saya tanya, dokter berapa yang disiapkan? Saya akan husnuzon kepada Dr. Richard. Sekelas dokter nggak mungkin main-main amplopnya, balas Ustadz Solmed sembari tertawa. Begitu pas main-main, ini bercanda dokter sama saya. Tinggal gue telepon, dok, ini asisten lo nggak salah, sambungnya. Setelah beberapa lama, Richard Lee menawarkan harga 50 juta rupiah. Mendengar itu, Ustadz Solmed pun menerima tawaran tersebut. Kalau dokter kasih, saya terima, ucap Ustadz Solmed. Kemudian, Ustadz Solmed mengatakan bahwa ada hal yang lebih berharga ketimbang tairuf. Misalnya persahabatan hingga koneksi. Pamer omset jualan rokok. Setelah pamer rumah mewah, kini Ustadz Solmed malah pamer omset jualan rokoknya. Ternyata, omset Ustadz Solmed sekali jualan cukup besar. Dari pendapatan tersebut, Ustadz Solmed bisa membangun rumah mewah dengan fasilitas pom bensin di dalamnya. Berdasarkan penelusuran banjarmasinpost.co.id melalui Instastories @ustaz_solmed, Sabtu tanggal 17 Februari tahun 2024, seorang pembeli dari Kalimantan memborong rokok tersebut. Ada 1000 bungkus rokok herbal yang diborong oleh agen dari Kalimantan tersebut. Agen Kalimantan @sin_Kalimantan 13.000 BKS, terang dalam caption oleh admin Instagram @sin_Indonesia_Jatim. Agen membeli rokok secara online dengan mentransferkan uang sebanyak jumlah barang yang dibeli. Dalam bukti transfer M-Banking BCA tersebut, terlihat total pembelian sebesar Rp14.526.000. Diketahui, para reseller yang menjadi agen rokok SIN tersebut dibimbing langsung oleh bosnya yakni April Jasmine dan Ustadz Solmed. Tak tanggung-tanggung, para agen membeli ribuan bungkus dalam satu kali transaksi. Terima kasih telah menikmati berita tentang penyebab Ustadz Solmed jual rumah mewah 80 miliar rupiah. Reaksi April Jasmine terungkap, kenapa kita gak mau? Kami sangat menghargai dukungan dari kalian, para pemirsa setia. Jangan lupa untuk memberikan like, subscribe, dan berbagi video ini agar lebih banyak orang dapat menikmati konten yang bermanfaat dari Cakrif YouTube channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di video kami selanjutnya.